Allah ya Maulana, Allah Allah ya Allah Maulana, Allah ya Maulana. Kita pada kesempatan hari ini akan mencoba menyampaikan tentang satu tema yang diusung, yaitu tentang Tahib Ramadan. Dan ini nanti akan kita jabarkan walaupun tidak panjang, tetapi setidaknya akan memberikan faedah bagi anak yang menyampaikan dan faedah bagi semuanya. Tentunya kita memahami betul sesungguhnya keutamaan Ramadan itu layaknya keutamaan Nabi Yusuf di antara 11 saudaranya. Karena sesungguhnya 11 saudaranya Yusuf tidak ada yang jadi nabi dan tidak ada yang jadi rasul. Yang jadi nabi dan jadi rasul dan dinamakan namanya di dalam Al-Quran itu hanyalah Yusuf. Dan sesungguhnya Ramadan itu layaknya Yusuf di antara 11 saudaranya. Karena sesungguhnya keutamaan Ramadan itu begitu besar di antara 11 bulan yang Allah pergulirkan dalam kehidupan kita selaku manusia. Keutamaan Ramadan itu layaknya sinar mentari ketika berpijar dengan terang, menenggelamkan semua sinar bintang-bintang yang ada. Sekuat apapun bintang tidak akan pernah mengalahkan sinar matahari dalam kehidupan kita, karena sinarnya begitu terang. Ramadan pun sama. Ramadan itu merupakan salah satu bulan yang Allah muliakan, salah satu bulan yang Allah letakkan keutamaannya, dan tidak ada satupun jengkal waktu dalam putaran 1 tahun yang mampu menandingi keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan. Kalaupun ada waktu yang mendekati keutamaan Ramadan, itu pun terbatas hanya 10 hari. 10 hari yang pertama di bulan Muharram kata para ahlul ilmi, dan 10 hari yang kedua di bulan Dhul Hijjah. Tapi 10 hari yang pertama dan 10 hari yang kedua di bulan Dhul Hijjah tetap tidak akan pernah mampu menandingi bagaimana keutamaan Ramadan yang begitu besar bagi hamba yang beriman dan bagi hamba yang bertakwa. Makanya saking utamanya Ramadan begitu luar biasa, sampai-sampai generasi emas umat ini dari kalangan para sahabat, mereka itu sudah mencium sensasi bau wanginya Ramadan itu jauh sebelum Ramadan itu datang. Makanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyampaikan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, kana as-sahabatu yad'una Allah fi sittati asyhurin ayyuballighuhum bir Ramadan wa kanu yad'una Allah fi sittati asyhurin ayyataqabbala minhum a'malahum fi Ramadan. Makanya Imam Ibnu Rajab itu berkata, para sahabat Nabi, para tabi'in, mereka itu membagi waktunya dalam rotasi 1 tahun itu menjadi 2. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah mencium bau wanginya Ramadan dan mereka sudah mengangkat tangan supaya mereka itu akan disampaikan dan dihantarkan kepada bulan Ramadan, dan mereka mintanya itu 6 bulan sebelumnya. Dan setelah datangnya Ramadan, maka mereka ketika dipisahkan dengan Ramadan setelah selesai dengan terlihatnya hilal, maka sesungguhnya mereka itu mengangkat tangan dan mereka itu berdoa supaya Ramadan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 6 bulan mereka itu membasahi bibir mereka dalam doa itu. Disitulah kita paham kenapa para sahabat itu sampai 6 bulan sebelumnya sudah mencium bau wanginya Ramadan. Hati yang bersih adalah hati yang sensitif terhadap bau Ramadan. Hati yang tertutup dengan dosa itu tidak bisa mencium sensitifnya bau. Koki itu akhi, kalau dia internasional kalibernya, dia bisa menilai makanan itu dari baunya saja. Tapi kalau kita bukan koki, kita tidak akan bisa merasakan makanan sampai kita mencicipi. Maka itu analogi yang sederhana. Orang itu ketika hatinya semakin bersih, maka dia mampu untuk mencium bau Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Dan itulah bedanya kita dengan para sahabat ridwanullah alaihim. Kalau kita hanya beberapa pekan sebelum Ramadan baru kita merasa. Kita biasanya akan merasakan Ramadan itu kalau iklan sirup marjan sudah banyak di TV, itu baru kita merasa. Kongguan yang tidak pernah muncul tiba-tiba muncul. Kemudian gajah duduk yang tidak pernah iklan, baru kita sadar Ramadan itu sudah dekat ketika kita melihat itu. Tapi bedakan dengan orang-orang yang terpilih di antara umat ini, mereka itu merasakan Ramadan, mencium bau wanginya Ramadan itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan itu. Makanya setelah kita mengetahui betapa besarnya keutamaan Ramadan, kita ingin membahas sebentar apa yang harus kita lakukan ketika di bulan Ramadan.
supaya kita kelak menjadi peserta Ramadan dan alumni Ramadan yang betul-betul bertakwa. Karena sesungguhnya Ramadan itu adalah madrasah. Kalau kemudian para ulama mengatakan Ramadan itu adalah madrasah, maka madrasah itu punya dua lulusan, lulusan yang berhasil dan lulusan yang tidak berhasil. Dan kita ingin menjadi lulusan-lulusan yang terbaik dalam madrasah besar yang bernama Ramadan. Karena derajat keberhasilan kita di bulan Ramadan, bagaimana mencetak kita sebagai hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus paham dulu keutamaan Ramadan itu apa. Karena banyak di antara kita yang tidak ngerti. Orang kalau tidak paham keutamaan sesuatu biasanya meremehkan. Antum kalau tidak tahu bahwasanya baju antum harganya mahal, pasti antum akan meremehkan baju itu. Antum kalau dapetin baju itu kotor, dibiarkan. Ketetes dengan saus, antum biarkan. Ketetes dengan kecap, antum biarkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwasanya baju yang kita kenakan mahal. Tapi beda kalau kita ini punya baju dan kita paham baju ini mahal. Misalnya baju ini 5 juta. Maka kemudian setiap kita mendapati ada tetesan dikit, kita pasti cerewet. Kita langsung ke kamar mandi, kita kucek itu supaya tidak meninggalkan noda di baju kita. Kenapa kita cerewet kepada baju kita? Karena kita tahu harganya mahal. Sama pula, kenapa banyak orang itu terkadang melewatkan masa emas di bulan Ramadan? Ya karena dia paham keutamaannya. Dan inilah yang menjadikan saya dan antum sebagai talibul ilmi, sebagai ahlul Quran, harusnya kita menempati saf yang pertama, paham tentang Ramadan. Karena sesungguhnya inilah parade ketaatan terbesar yang Allah gulirkan dalam 1 tahun, dan itu ada pada bulan Ramadan. Makanya saya ingin menyampaikan, setidaknya karena keterbatasan waktu, saya cuma menyampaikan 2 keutamaan Ramadan sebelum kita nanti akan membahas apa yang harus kita lakukan ketika di bulan Ramadan. Apa 2 keutamaan Ramadan yang kita harus mengerti, kita harus pahami, sebagaimana penjelasan yang dikabarkan oleh langit Allah dan disampaikan oleh lisan Rasulullah. Maka yang pertama dikatakan oleh para ulama, Syekh Utsaimin menyampaikan, sesungguhnya Ramadan itu merupakan prime time-nya kita untuk meminta ampunan kepada Allah. Antum dan saya tidak akan pernah mendapati satu waktu yang merupakan waktu emas bagi kita untuk diampuni dosanya oleh Allah kecuali adalah di bulan Ramadan. Karena kalau kita meminta waktu, maka sesungguhnya meminta waktu itu, karena sesungguhnya ketika meminta ampunan itu dipengaruhi oleh waktu. Antum beristighfar jam 1 siang itu beda dengan antum beristighfar kepada Allah jam 1 malam. Orang yang beristighfar jam 1 malam itu sangat lebih utama dan lebih cepat membuka pintu langit daripada yang istighfar pada jam 1 siang. Kenapa? Dipengaruhi oleh waktu. Karena waktu itu mempengaruhi tingkat amal tertentu pada waktu-waktu tertentu. Maka ketika kita memahami bahwasanya waktu itu mempengaruhi di dalam kita beristighfar, maka sesungguhnya fahami, kata Syekh Utsaimin, sesungguhnya prime time-nya kita untuk meminta ampunan kepada Allah itu tidak pernah kita dapatkan kecuali di bulan Ramadan. Jadi waktu kita untuk diampuni dosa itu adalah di bulan Ramadan. Makanya orang-orang yang ketika mereka di bulan Ramadan itu kesempatan emas untuk menghapuskan semua dosa dan kemaksiatan yang pernah dia lakukan 1 tahun, 2 tahun. Maka waktu yang tepat untuk menghapuskan dosa itu adalah ketika di bulan Ramadan. Makanya keutamaan Ramadan itu bukan hanya menjadikan saya dan antum apabila diterima menjadikan kita dipanggil oleh pintu Ar-Rayyan. Bukan hanya itu saja. Tapi salah satu di antara implikasi Ramadan apabila diterima menjadikan semua dosa kita dan kemaksiatan kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.